Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April tahun 1908 di New York dan meninggal pada tanggal 8 Juni tahun 1970 pada usia genap 62 tahun. Dia adalah seorang teoretikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga menjadi seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang humanisme. Humanisme berasal dari bahasa Latin yaitu humanus yang berarti manusia atau sifat manusia. Psikologi humanisme merupakan aliran psikologi yang berlandaskan pada eksistensi yaitu paham yang menolak menempatkan manusia semata-mata sebagai hasil hederitas atau lingkungan. Aliran ini menganggap bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Humanisme yakin bahwasanya manusia memiliki potensi yang berkembang dan kreatif jika seseorang tersebut mampu bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan dia menyadari akan potensi yang dia miliki. Adapun pandangan humanisme terhadap kepribadian yang pertama yaitu holisme. Holisme menegaskan bahwa organisme atau tingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian, bagian, atau komponen yang berbeda. Yang kedua, menolak riset binatang. Riset binatang memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning, mengabaikan karakteristik manusia yang unik seperti ide, nilai-nilai, keberanian, cinta, humor, cemburu, dosa, dan sebagainya. Baiklah, yang ketiga adalah manusia pada dasarnya baik bukan setan. Menurut Maslow, manusia memiliki struktur psikologi yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Beberapa sifat menjadi ciri umum kemanusiaan. Sifat-sifat lainnya menjadi ciri unik individual, kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan. Itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak sesuatu yang netral. Baiklah, yang keempat yaitu potensi kreativitas. Kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat atau kemampuan khusus. Sayangnya, umumnya kebanyakan orang justru kehilangan kreativitas ini karena proses kebudayaan. Yang kelima, menentukan kesehatan psikologi. Pendekatan humanistik mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan diri. Ilmu jiwa seharusnya memusatkan analisisnya kepada tema pokok kehidupan manusia, yakni aktualisasi diri. Maslow berpendapat psikologi umumnya hasil penolakan, frustasi, atau penyimpangan dari hakikat alami seseorang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi teori hierarki oleh Abraham Maslow. Motivasi teori hierarki kebutuhan. Maslow menyusun teori motivasi manusia di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi jikalau jenjang sebelumnya telah terpenuhi. Yang pertama yaitu hubungan antar kebutuhan. Jenjang motivasi bersifat meningkat, maksudnya di sini adalah kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi daripada jenjang kebutuhan sebelumnya. Yang kedua yaitu kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi. Pada umumnya, kebutuhan yang lebih rendah mempunyai kekuatan atau kecenderungan yang lebih besar untuk dioptimalkan. Namun, bisa terjadi pengecualian akibat sejarah perkembangan perasaan, minat, dan pola berpikir sejak kanak-kanak. Perbandingan antara kebutuhan-kebutuhan dipostulatkan oleh Maslow sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan meta muncul belakangan dengan evolusi perkembangan manusia. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi muncul belakangan dalam perkembangan individu dan sebagainya. Yang ketiga itu kebutuhan dasar. Satu, kebutuhan fisiologis. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik
atau usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat. Yang keempat itu kebutuhan dasar. Dua, kebutuhan keamanan. Sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Yang kelima, kebutuhan dasar. Tiga, kebutuhan dimiliki dan cinta. Sesudah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif, terpuaskan kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial, dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka dan dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang hidup. Yang keenam, kebutuhan dasar. Empat, kebutuhan harga diri. Manakala kebutuhan dimiliki dan mencintai telah atau relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah diganti motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri. Yang pertama menghargai diri sendiri, yang kedua mendapat penghargaan orang lain. Kebutuhan meta, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Yang kedelapan itu kebutuhan neurotik. Maslow mengemukakan manusia masih mempunyai satu kebutuhan, yakni kebutuhan neurotik yang bekerja terpisah dari tiga kebutuhan itu. Kemudian, neurotik bersifat non-produktif, mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak memiliki nilai dalam kaitannya dengan perjuangan mencapai aktualisasi diri. Gaya hidup relatif berperan sebagai kompensasi dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yaitu yang ketiga, mencapai aktualisasi diri. Yang pertama yaitu mencapai aktualisasi diri, yaitu aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Konsep tujuan hidup sebagai motivator ini mirip dengan konsep artif self dan Jung. Kekuatan kreatif sel dari Adler atau realisasi diri dari Horney. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Pertama itu, pengembangan diri. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena mereka takut menyadari kelemahan dirinya sendiri. Ada 8 model tingkah laku yang harus dipelajari dan dilakukan agar dapat orang mencapai aktualisasi diri melalui jalur belajar pengembangan diri sebagai berikut. Yang pertama itu alami sesuatu dengan utuh. Yang kedua itu hidup adalah perjalanan proses memilih antara keamanan atau jauh dari rasa sakit dan kebutuhan bertahan. Yang ketiga itu biarkan self tegak. Yang keempat, apabila ragu, jujurlah. Yang kelima, dengar dengan seleramu sendiri, bersiaplah untuk tidak populer. Yang keenam, gunakan kecerdasanmu. Yang ketujuh, buatlah pengalaman puncak. Yang kedelapan, temukan siapa dirimu, apa pekerjaanmu, apa yang kamu senangi dan tidak kamu senangi. Yang kedua, pengalaman puncak atau peak experience. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa banyak orang yang mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak, suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik dan fisiologik. Maslow menerima gambaran pengalaman puncak yang disusun oleh William James sebagai berikut. Yang pertama, tak terlukiskan. Yang kedua, kualitas kebenaran. Yang ketiga, waktunya pendek. Dan yang keempat, pasif. Pengaruh pengalaman puncak berjangka lama tidak mudah hilang. Yang pertama itu hilangnya simptom neurotik, yaitu kecenderungan melihat diri sendiri lebih sehat, dan perubahan pandangan mengenai orang lain dan hubungan dirinya dengan merek.
Yang ketiga, perubahan pandangan diri mengenai dunia. Yang keempat, munculnya kreativitas, spontanitas, dan kemampuan mengekspresikan diri. Yang kelima, kecenderungan mengingat pengalaman puncak dan berusaha mengulanginya. Yang keenam, kecenderungan melihat kehidupan secara umum sebagai hal yang lebih berharga. Namun, secara umum, orang yang mencapai aktualisasi diri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orientasinya realistik. Yang kedua, menerima diri. Yang ketiga, spontan atau sederhana, alami. Yang keempat, lebih memperhatikan masalah. Kepribadian. Organisasi kepribadian ada dua, yaitu sindrom kepribadian dan kekurangan dan menjadi. Yang pertama ada sindrom kepribadian. Unit utama dari kepribadian adalah sindrom kepribadian, sejumlah sifat-sifat yang berbeda-beda, yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan, muncul bersama-sama. Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yaitu sindrom harga diri, sindrom keamanan, dan sindrom kecerdasan. Yang kedua itu kekurangan dan menjadi. Menurut Maslow, orang berhubungan dengan dunia luar dalam bentuk alam kekurangan dan alam menjadi. Alam kekurangan atau dream adalah the needs, bisa berwujud the love, the value, dan the lainnya. Dinamika kepribadian. Orang-orang memiliki aktualisasi diri, yaitu ada 3 ciri. Yang pertama, tidak menderita psikopatologi. Ya jelas, hal ini penting karena terdapat beberapa ciri yang sama antara penderita neurosis atau psikosis dengan orang-orang yang mengaktualisasikan diri, seperti peka akan kenyataan, kreativitas, dan memiliki pengalaman mistis. Yang kedua, telah menjalani dan memenuhi hierarki kebutuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai B. Di dalam menurut Weiss dan kawan-kawan 2014, Bank atau yang tadi B itu merupakan kehidupan, merupakan indikator dari kesehatan psikologis dan merupakan kebaikan dari kebutuhan akan kekurangan yang memotivasi orang-orang yang non-aktualisasi diri. Nilai B merupakan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan dengan memotivasi oleh orang-orang yang mengaktualisasikan diri. Lanjut ke perkembangan kepribadian. Maslow menciptakan konsep deskralisasi, yaitu jenis penghargaan yang tanpa emosi, kesenangan, kekejutan, kekaguman, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan ortodoks tidak punya nilai-nilai kreativitas, emosi, dan ritual dalam pekerjaannya. Maka, peneliti harus bersedia menanamkan hal-hal tersebut yang disebut dengan rekrealisasi. Selain itu, Maslow juga mengusulkan sebuah sikap taiotic atau istilahnya taiotic attitude untuk psikologi, yaitu sikap yang tidak akan berpengaruh, akan menerima, dan akan mendengarkan ide-ide baru. Abraham Maslow sendiri memiliki 3 aplikasi teori. Yang pertama, Personal Orientation Inventory, Sostrom, atau singkatannya itu POT. POT adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Sostrom melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. Tes ini terdiri dari 150 item pilihan ganda. Si dieters diminta untuk memilih mana yang sesuai dengan dirinya, pernyataan A atau B, tetapi mereka boleh tidak menjawab kalau 2 pertanyaan itu tidak ada yang cocok dengan dirinya, atau dia sama sekali tidak tahu mengenai pernyataan itu. Yang kedua, neurotik.
Penderita neurotik adalah orang yang terhalang atau menghalangi diri sendiri dari memperoleh kepuasan kebutuhan dasar mereka sendiri. Halangan itu menghentikan gerak maju menuju aktualisasi diri. Jika orang tidak mempunyai makanan dan tempat tinggal, mereka tidak akan mencapai perkembangan potensi psikologis sepenuhnya. Individu yang merasa terancam dan tidak aman banyak yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah. Kompleks menurut Jonas kompleks merupakan bentuk hambatan neurotik yang pada kadar tertentu dimiliki oleh semua orang. Lanjut yang ketiga, psikoterapi. Walaupun Maslow bukan psikoterapis, dia berpendapat teorinya dapat diaplikasikan ke dalam psikoterapi. Menurutnya, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Suasana terapi harus melibatkan perasaan saling berterus terang atau jujur, saling percaya, dan tidak defensif. Nah, tadi kan Abraham Maslow. Sekarang kita masuk ke teorinya Carl Rogers. Mereka masih satu tim yang sama kok, Carl Rogers dan Abraham Maslow. Sebelum kita masuk ke teorinya, alangkah baiknya kita mengenal siapa sih itu Carl Rogers. Oke, baik. Nama panjang Carl Rogers yaitu Carl Ransom Rogers. Ia lahir pada 8 Januari tahun 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Roger merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Walter dan juga Julia Consing Roger. Roger lebih dekat kepada ibunya dibandingkan ayahnya. Hal ini terjadi karena profesi ayahnya sebagai seorang insinyur dan kontraktor membuatnya sering berpergian, meninggalkan rumah sejak Roger masih kecil. Kesuksesan yang diraih sang ayah membuat keluarga Roger menikmati gaya hidup kelas menengah atas Amerika kala itu. Roger belajar dari kedua orang tuanya tentang nilai-nilai yang mereka anut, yaitu religiositas dan prinsip kerja keras. Menurut Rogers, individu mempersepsi objek eksternal dan pengalaman-pengalaman yang ia rasakan, dan kemudian memberikan makna terhadap hal-hal itu. Keseluruhan sistem persepsi dan pemberian makna ini merupakan medan fenomenal individu. Medan fenomenal tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali melalui inferensi, empatis, dan selanjutnya. Tidak pernah terdapat diketahui dengan sempurna bagaimana individu bertingkah laku tergantung pada medan fenomenal itu atau kenyataan subjektif, dan bukan pada keadaan perangsangnya, kenyataan luar. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke teorinya. Yang pertama itu hakikat pribadi fenomenologi. Pendekatan humanistik sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial. Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang mencapai aktualisasi diri. Roger mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi Saif sebagai berikut. Yang pertama itu organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah. Yang kedua, organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan diri. Yang keempat, organisme mereaksi medan fenomena secara total. Yang kelima, pada dasarnya tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan mengaktualisasikan, mempertahankan, dan memperluas diri dalam medan fenomena, dan begitu juga selanjutnya.
Nah, struktur kepribadian Carl Rogers ada 3. Yang pertama, organisme. Pengertian organisme sendiri mencakup 3 hal, yaitu makhluk hidup, realitas subjektif, dan holisme. Makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan organisme yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikologis. Realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia sama seperti dengan apa yang dialami olehnya. Atau dalam kata lainnya, realita bukan masalah benar atau tidaknya, namun masalah persepsi yang dinilai secara subjektif. Nah, kalau holisme itu, organisme merupakan satu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian saja akan mempengaruhi bagian lainnya. Setiap perubahan memiliki makna atau tujuan, yaitu mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Nah, yang kedua tuh ada medan fenomena. Pengertian medan fenomena sendiri adalah pengalaman secara keseluruhan, baik secara internal atau persepsi mengenal diri sendiri, maupun secara eksternal atau persepsi mengenai dunia luar, disadari maupun tidak disadari. Dengan kata lain, medan fenomena adalah pengalaman seseorang sepanjang hidupnya di dunia ini dengan persepsi yang bersifat subjektif. Yang ketiga ada self. Rogers mendeskripsikan teori the self sebagai aspek pengalaman fenomenologis. Konsep pokok teori kepribadian ini adalah sesuatu yang disebut sebagai saya atau aku yang merupakan self. Self adalah konsep diri yang melambangkan pola persepsi yang konsisten dan teratur. Self bisa berubah, namun self selalu mempertahankan kualitas pola persepsi yang konsisten dan teratur tadi. Self sendiri dibagi menjadi 2, yaitu real self dan ideal self. Aktual self. Self adalah kondisi atau keadaan individu saat ini yang sebenarnya. Kalau ideal self itu adalah kondisi atau keadaan individu yang ingin dimiliki atau dicapai oleh individu tersebut di masa mendatang atau masa mendatang. Rogers tidak menekankan teorinya untuk mempelajari self, karena pada awalnya Rogers menganggap bahwa self bersifat samar atau tidak memiliki arti secara ilmiah. Kemudian, Rogers semakin yakin bahwa self adalah struktur psikologis yang menginterpretasikan dunia manusia tersebut. Setelah kliennya selalu mengekspresikan pengalaman psikologis mereka dalam bentuk self. Baik, lanjut ke dinamika kepribadian. Rogers berpendapat bahwa manusia memiliki sebuah kecenderungan untuk beraktualisasi, dan tujuan utama hidup manusia adalah untuk mengaktualisasi diri. Aktualisasi diri sendiri merupakan dorongan atau motivasi makhluk hidup untuk mengembangkan dirinya sebaik mungkin dan secara maksimal. Karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan utama, yaitu mendapatkan penghargaan positif baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ada 3 hal yang terdapat di dinamika kepribadian. Yang pertama itu positif, lingkungan positif. Penerimaan diri sendiri merupakan ungkapan senang atau puas terhadap kenyataan dirinya sendiri. Menerima diri juga merupakan sejauh mana seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya. Jika seseorang sudah penerima diri atau menerima dirinya, otomatis dia sudah mengambil sisi positif dari diri sendiri dan dapat diterima dia. Konsistensi dan sesuai self atau self. Konsistensi and congruence. Organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi, keajegan sama dengan keadaan tanpa konflik dari persepsi diri, dan kongruen atau saling sesuai antara
persepsi self dengan pengalaman. Selanjutnya, yang ketiga, aktualisasi diri atau self-actualization. Freud memandang organisme sebagai sistem energi dan mengembangkan teori bagaimana energi psikis ditimbulkan, ditransfer, dan disimpan. Rogers memandang organisme terus-menerus bergerak maju. Tujuan tingkah laku bukan untuk memproduksi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi diri, yaitu kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi, yakni kebutuhan pemeliharaan, maintenance, dan peningkatan diri, enhancement, perkembangan kepribadian. Rogers tidak membahas teori pertumbuhan dan perkembangan dan tidak melakukan riset jangka panjang yang mempelajari hubungan anak dengan orang tuanya. Namun ia yakin adanya kekuatan tumbuh pada semua orang yang secara alami mendorong proses organisme menjadi semakin kompleks, ekspansi, otonom, sosial, dan secara keseluruhan semakin aktualisasi diri. Struktur sel menjadi bagian terpisah dari fenomena dan semakin kompleks. Self berkembang secara utuh keseluruhan, menyentuh semua bagian-bagiannya. Perkembangan self diikuti oleh kebutuhan penerimaan positif dan penyaringan tingkah laku yang disadari agar tetap kongruen dengan struktur self. Nah, perkembangan kepribadian. Roger menggambarkan kehidupan yang baik sebagai berikut. Di dalam menurut Schultz, Duane 1991, kehidupan yang baik dari sudut pandang pengalaman saya adalah proses pergerakan yang melalui arah yang dipilih organisme manusia. Jika secara internal bebas bergerak ke arah manapun, dan sifat umum dari arah yang dipilih ini tanpa memiliki persamaan. Di dalam kepribadian sendiri ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu keterbukaan pada pengalaman. Orang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel sehingga selalu timbul persepsi baru. Dengan demikian, ia akan mengalami banyak emosional, baik yang positif maupun negatif. Yang kedua tuh ada kehidupan eksistensial. Biasanya kualitas dari kehidupan eksistensial di mana orang terbuka terhadap pengalaman sehingga ia selalu menemukan sesuatu yang baru dan selalu berubah dan cenderung menyesuaikan diri sebagai respon atau pengalaman selanjutnya. Yang ketiga itu ada kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Pengalaman akan menjadi hidup ketika seorang membuka diri terhadap pengalaman itu sendiri. Dengan begitu, ia akan bertingkah laku menurut apa yang dirasanya benar, timbul seketika dan intuitif, sehingga ia dapat mempertimbangkan setiap segi dari suatu situasi dengan sangat baik. Perasaan bebas. Orang yang sehat secara psikologis dapat membuat suatu pilihan tanpa adanya paksaan atau rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Orang yang bebas memiliki suatu perasaan berkuasa secara pribadi mengenai kehidupan, kepercayaan bahwa masa depan tergantung pada diri sendiri, tidak pada peristiwa di masa lampau, sehingga ia dapat melihat sangat banyak pilihan dalam kehidupannya, dan mereka mampu melakukan apa saja yang ingin dilakukannya. Dan yang terakhir itu ada kreativitas. Keterbukaan diri terhadap pengalaman dan kepercayaan kepada organisme mereka sendiri akan mendorong seseorang untuk memiliki kreativitas dengan ciri-ciri bertingkah laku spontan, tidak defensif, berubah, bertumbuh, dan berkembang sebagai respons atas stimulus kehidupan yang beraneka ragam di sekitarnya. Nah, ada 5 aplikasi dari kasus Roger nih. Yang pertama itu ada psikoterapi, lalu lanjut ke teknik riset, lalu lanjut ke proses, lanjut ke kondisi, dan terakhir hasil. Nah, kita bakal ambil kesimpulan dari teori Abraham Maslow dan Carl Rogers. Kesimpulannya itu ialah
Abraham Maslow mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal adalah teori hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah, bersifat dasar atau fisiologi, sampai dengan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Dalam diri setiap manusia terdapat sebuah inti yang secara esensial memiliki tujuan, bergerak maju, konstruktif, realitas, dan dapat diandalkan. Dia lebih melihat manusia sebagai kekuatan energi aktif yang berorientasi pada tujuan-tujuan masa depan bagi dirinya, daripada memandang manusia sebagai makhluk ciptaan yang dipaksa oleh kekuatan yang berada di luar dirinya. Roger beranggapan bahwa kekuatan-kekuatan yang memimpin perilaku manusia ada di dalam diri manusia itu sendiri, dan apabila kondisi-kondisi sosial tidak mengubahnya, kekuatan-kekuatan tersebut akan mengarahkan manusia menuju perkembangan yang positif. Rogers percaya bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasi diri yang apabila dibebaskan menyebabkan manusia berusaha untuk kesempurnaan dirinya. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa Roger memiliki penghargaan profile dalam memandang manusia.